yang menyamar, silahkan jadilah pahlawan Islam. Itu se-Indonesia nanti akan ngangkat kamu sebagai pahlawan. Saya tantang kalian, oke, 100 lebih. Tidak, tidak. Nah, Saya tanya kalau ibu membuktikan ini. saya bukan Islam, silahkan. Nanti jadi pahlawan loh. Bisa dia masuk Saya TikTok, tidak. dia masuk YouTube loh. Oh, ini Diri dia ibu bisa membuktikan bahwa ini, Bu Yuni ini bukan Islam. Lah kan saya tantang begitu. Nanti dari banyak lah ibu koin kalian dapat. ini Oh, orang Islam atau orang Kristiani? Karena kok di tempat Islam gimana bilang, kamu ini Islam tidak berani lawan Kristen. Terus di Kristen Anda bilang, kenapa kamu tidak berani lawan Islam? Terus yang benar yang mana Anda ini? Tolong jawab. Oke, ketika Nandar mengatakan Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa, dia ada satu. Makanya ketika dia nggak bisa membuktikan Isa udah menikah, ya udah saya suruhlah orang Kristen. Orang Kristen juga nggak percaya kok Yesus menikah. Biar sekalian kami hantam si Nandar itu biar nggak bisa ngomong banyak. Iya, saya tidak dari segi kekristenan saya dia sudah terpatahkan, dari segi Islam pun tidak terpatahkan. Jadi dianggap jadi gerinda gitu. Kalau ikro aja nggak bisa, suruh dia ikro dulu banyak-banyak, jangan menyesatkan orang. Baru lagi itu masuk lagi dunia kayak ginian. Oke, ke kisahan saya minta maaf kalau saya juga ikut ngobrol. Nah, silakan lanjut karena Ibu Yuni tidak mau menjawab pertanyaan saya. Ya sudah. Pertanyaan apa lagi yang nggak jawab? Anda di Islam, Anda ngobrol-ngobroli orang Islam. Kamu ini gimana tidak berani jawab dengan orang Kristiani? Kenapa saya ngobrol-ngobrolin? Karena saya selalu dibuat kayak begitu. Di dalam Kristen Anda ngomong salah pun diam. Nandar ngomong salah pun diam. Ada satu orang lagi yang ngomong salah pun kalian diam. Saya juga herannya di situ. Kenapa orang Islam kok diam? Itu pertanyaan saya, kok diam gitu loh. Anda kemarin pernah disekat sama Kaisar gara-gara obor-obor kayak begitu. Si Juma, si Nandar, si Naja ini sekarang berselisih dengan kalau orang Anda mau berdebat sama saya, mari sudah. Nih saya jadi provokator, oke, si A sama lawan-lawan sama Juma sini di komal saya bagi keadilan. Berani nggak Juma? Nih, Anda yang mau lawan saya? Hah? Anda? Emang kamu punya ilmu? Loh, memangnya apa sih kehebatan ibu sih? Oh ya udah, jadi Nabi Isa itu menikah ya? Menurut apa? Quran surat ayat 38 ya? Kalau menurut Islam, Nabi Isa tidak menikah. Tapi kalau menurut Yahudi, Nabi Isa itu menikah. Ada. Menurut Yahudi, kamu Islam apa Yahudi? Udah jadi Yahudi aja sana, jadi Yahudi aja sana jadi udah. Balik apa kemarin itu? Yohanes berapa gitu, udah jadi Yahudi sana. Pusing saya. Udah jadi Yahudi dulu, nggak usah ngaku Islam. Saya ngomong dikit Bu ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat faktanya, ada yang datang ke sini untuk caci maki Bu Yuni duluan. Itu kan teman-teman bisa ngikutin. Dan kalau dicari-cari asal usul masalahnya, kan ada orang yang menyatakan Yesus sudah menikah. Itu awal masalah. Jadi harus tahu dulu urut-urutannya gitu. Nah, lu juga ketawa, lu yang atas yang ketawa lu. Karena ada yang mempersoalkan bahwa Yesus sudah menikah, lalu Bu Yuni sebagai Islam menyatakan bahwa I love Bu Yuni. Tidak menikah. I love Bu Yuni. Mantap. Gas terus. Kadrun babat habis. Kadrun habisin. Iya, ini gue belakangan teman-teman nih jadi ragu mereka atas nama NU tapi ngelakuin penyerangan terhadap Kristen. NU nggak begitu loh. Syiah mantap. Syiah mantap. Enggak semua. Ya udah. Tentu kan kalau ditanya NU asli atau bukan, masa bisa duduk bareng sama orang yang mengkafirkan imam mazhab NU? Oh, gue bilang Syiah, kata si Om Benetik itu. Nanya gue. Lu naik komal gua ketawa aja gua ketok kepala lu Elvin. Kalau begini, kalau misalkan teman-teman nih nganggap Zuma pintar, minta maaf, nggak terlalu lama dia belajar.
Banyak salah-salah juga dia baca hadis. Diskusi juga Namanya nggak bukan terlalu Juma, berani. Pak. Namanya bukan Juma, udah ganti. Bu Yuni tahu nama aslinya tuh. Udah Enggak, gue biarin biarin. ragu dia pernah belajar agama atau tidak gitu ya. Karena banyak persoalan waktu itu gue sempat tanya, dia tidak memahami persoalan. Gue Bang tanya Kiki, hadis juga dia banyak tidak tahu. Bang Kiki, tahu nggak kenapa Iya. Memahami baik kok ada Al-Quran hadis dia kok. katanya gini, Dia tuh katanya menginjil ke sana sini menginjil ke sana sini menginjil. Bukannya katanya dia beberapa. katanya begini, katanya nggak perlu sholat tinggi-tinggi, nggak perlu pesantren katanya buat lawan online, katanya TK aja bisa, mungkin ya itu mereka tingkatannya TK gitu. Nggak tahu deh. Enggak, Bapak-bapak, saya tadi sangat miris ya. Itu Bu Yuni difitnah begitu ya. Saking bencinya dengan Bu Yuni, padahal sesama muslim lagi puasa. Ini ada apa? Ini memang Juma dan Nandar itu banyak pendukung. Tetapi kita cari bukan banyak pendukung, tetapi mencari kebenaran. Dan Bu Yuni sedikit pendukung, tetapi Bu Yuni adalah kebenaran. Kan begitu? Buat apa Ini banyak pendukung bro, tapi bro kamu Elvin, salah kalau semua? kita merujuk pada Al-Quran, itu kata mayoritas selalu tendensinya negatif. Kebanyakan orang itu merugi, kebanyakan orang itu tidak berpikir, kebanyakan orang itu masuk neraka. Justru nggak ada yang bagus kalau merujuk kepada yang kuantitatif. Ya, setuju. Jadi memang Aku sih gini, kita kalau udah mau selesai buatlah cara selesai, tapi memang nggak pernah ada selesai, egonya tinggi. Dari kemarin itu yang Allah apa kekal itu ya ya bisa makan. 9 itu Betul. nggak sama nggak Iya, itu. kemarin kan juga Nggak ada selesai sama macam Nahnu, kok bisa maki, cucu udah Nabi dicaci maki gitu Bu Yuni ya? Ini ada Habib loh. Betul. sudah yang Islam sesat jenis apa ini? sesat ya Dibilang sesat tadi- aja. Nah ini semua kita Dibilang tadi- bertabayun loh, kita bertabayun disuruh selesai. Kalau yang Islam mau Buyut. diselesai, ya selesai bagaimana? Bagaimana dengan orang yang udah kalian sesatkan gitu loh. Bu Yun, tadi takut lupa. Tadi kan ada yang ngomong tuh siapa tuh yang suara congornya gede. Dibilang Bu Yun tidak membela Baginda. Justru Bu Yuni membela Baginda saat Juma bilang Baginda itu adalah Allah. Justru Bu Yuni Allah yang bilang, perkasa, Allah yang kekal. iya, Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Justru Bu Yuni itu membela. Bagaimana kalian itu, ampun deh, saya bilang, saya nggak tahu ya mana orang yang berpikiran ingin kebenaran, mana yang ingin memutarbalikkan. Aduh, Iya, saya nggak nanti Ini buat aku teman-teman bertemu yang dengan, Kristen nih, ini Nabi buat info lah. Muhammad, Gue sebagai Nabi Muslim, gue belajar kalau ada orang Islam anti sama keluarga Nabi, anti sama Ahlul Bait, itu nggak bisa dianggap lagi Islam. Nah kemarin kita lihat Zuma tuh bencinya sama Nahnu kan sampai dia bilang, gue injak leher lo gitu. Wah ini Waduh, Iya, bukan Islamnya. aku Masa begitu? marah betul Kiki. Masa? Aku betul-betul kalau keluar aja video apa gitu aku betul-betul marah, makanya aku maki kemarin. Lu lawan gue, lu katanya lu nggak layak, lu nggak selevel dengan Ustadz Nanu. Gua lawan lu, makanya gue jadi diturunin. nggak jelas. Pertama Zuma ini ngeliat Rita Nahdien kayak bukan, ngeliat apa, Muhammadiyah gitu. bukan. Kurang Jadi ajar, terkadang gue kurang ajar. mikir-mikir gitu, Udah apa yang dibilang sama kelewatan si Papa mereka. jahat. Jangan-jangan model yang begitu-begitu teroris. Waduh, bisa begitu ya? Kalau Suriah tuh cikal bakalnya kayak begini loh. Debat Kristen apa terus anti sama keluarga Nabi akhirnya jadi pemberontak. Udah ada sejarahnya tuh ISIS. Yang saya bilang Terlalu Wan itu si Juma kemarin bikin Ustadz Nanu, mendidih darahku serius. Itu pun bangga-banggakan sama orang-orang, aduh astagfirullahaladzim. Tahu lah saya. Nah kita kan nggak mau Indonesia ini dengan adanya model kayak Zuma, kayak Nandar, kayak Rifa, kayak Wafi, Indonesia ini jadi Suriah. Kita nggak mau lah. Setuju. Dan kalau tadi dibilang Bu Yuni suruh berhenti, sedangkan Nandar itu masih live dengan berkoar-koar bahwa Isa menikah. Ya Bu Yuni nggak terima lah mau sampai kapanpun. Secara logika mereka itu kenapa ya? Nggak mau dulu introspeksi diri teman-temannya. Selalu Bu Yuni yang disuruh berhenti duluan. Itu kan Bu, argumen ini- bangsa. Ulama-ulama besar di Islam menyatakan Nabi Isa tidak menikah. Nah kalau kita membahasnya Yesus, tanya sama teman-teman Kristen dalam ayat-ayat Alkitab, apakah Yesus pernah menikah? Kan tidak juga. Kan terlalu Ya tidak maksa ada gitu. ayatnya satupun. Terus di Alkitab tujuannya tidak ada. apa? Mau bilang Yesus itu menikah atau Nabi Isa menikah kalau bukan pengen memecah belah bangsa?
Jadi Mantap. ya Mencari secara tidak makan. langsung teroris yang begini. Pak Lopot naik kali, semangat sekali Pak Lopot mau naik. Suruh naik nggak mau naik. Mana Pak Lopot mau naik? Saya naik Pak Lopot. Ya. Sama Elwin sama Joseph dulu ya. Sebelum kita naikkan yang lain Islamnya. Mana tahu ada yang membela diri Islam. Silakan Elwin. Dan lagian begini, Islam mengajarkan keadilan. Wong saya Kok jadi kalau muter Zuma dari atau tadi. Wafi yang salah nggak berani negor sih? Takut banget. Emang Zuma siapa? Ustadz bukan, ulama bukan. Kok takut? Cuma karena pengikutnya rame. Itu beli follower aja rame. Ilmu nggak ada kok. Iya dari kemarin 1,5 jam kurang surat ada 238 kurang surat ada 238 yang lain nggak ada. Apa pun tidak ada. Mana Pak Lopot nih? Katanya mau naik nih. Silakan Elwin. Udah ngomong belum? Saya belum. Sama Joseph dah. Saya naikin itu kali Iya, ya. jadi buat teman-teman Bahannya. muslim di bawah, kalau misalkan mau ngefans sama Zuma atau menganggap dia guru, pikir-pikir dulu deh, cek dulu apakah dia benar-benar dalam ilmunya gitu. Jangan cuma ngefans karena dia hujat menghujat ke Kristen terus ngefans. Loh, Islam gak dibangun atas dasar kebencian kayak Zuma. Silakan Joseph. Eh, iya. Ya, selamat pagi Bu Yuni, selamat pagi Bang Kiki, Bang Piong, Bang Elwi, Bagi semuanya ya shalom. Ya, Pagi. Shalom. ya dalam bulan puasa yang penuh barokah ini tentunya saya sendiri saya mengharapkan bahwa udahlah jangan sampai kira-kira kebencian itu terus menyebar gitu loh. Karena gini, saya bingung, jujur saya bingung. Saya itu kalau bisa dibilang mantan Islam, saya mantan Islam bukan Islam yang alirannya itu tidak jelas. Orang tua saya sampai detik ini adalah salah satu kalau bisa dibilang pengurus ya salah satu aliran yang terkenal di Indonesia lah. Silakan pilih lah tuh dua aliran tuh, Muhammadiyah atau NU, carilah itu. Ya, orang tua saya sendiri tidak pernah menyalahkan saya atas keimanan saya, pilihan saya. Awal pertama yang mereka tanyakan adalah apakah benar saya ingin meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu yang pertama ditanyakan oleh mereka. Selebihnya mereka menyerahkan segala keputusan itu ke saya dengan katakan bahwa ya betul, dalam Islam ketika seorang anak laki-laki pertama dalam keluarga itu pindah, maka hak waris akan tidak didapatkan, kan, betul kan ya. Lalu juga ya ada beberapa macam yang harus dicabut lah haknya lah, ibaratnya begitu kan ya. Nah, yang saya pahami sekarang adalah yang ada di otak saya itu sangat penuh kasih Elwin, ingat ah. Ya lanjut. ya, sangat penuh Elwin. yang mereka menerapkan keislamannya dengan rahmatan lil alamin. Artinya mereka tidak pernah ada bilang oh Kristen salah, oh ini salah, enggak. Tetapi memang ketika saya itu jadi Kristen itu mereka bertanya dengan sungguh-sungguh apa alasannya. Memang betul mereka pada awalnya tidak suka, tetapi akhirnya mereka menerima. Nah, orang-orang seperti yang tadi Bang Kiki sebutkan, saya tidak mau sebutkan lagi ya, karena saya juga malas nyebutin nama-namanya. Itu adalah orang-orang yang merusak, merongrong akidah Islam dari dalam. Kenapa teman-teman? Gini, satu, ketika saya ibaratkan begini, ketika Islam itu adalah, mohon maaf sebelumnya teman-temanku yang Muslim atau teman-temanku yang Kristen, kita andaikanlah ya, Kristen dan Islam ini sebuah barang, ya. Barang ini dipamerkan kepada orang-orang yang belum menjamah atau belum pernah mengetahui barang apa sih ini. Ketika barang itu dipamerkan, teman-teman lebih suka dengan cara yang mana? Dengan cara yang promosi yang baik, yang benar, atau dengan promosi yang menjelek-jelekan antara satu barang dengan barang yang lain? Tentu tidak akan tertarik teman-teman. Nah, maka dari itu saya selalu katakan begini, kalau seandainya teman-teman Islam yakin dengan keislaman teman-teman, tidak usah mengkoreksi agama lain. Kalau teman-teman seandainya yakin Nabi Isa di dalam Al-Quran itu dengan berlandaskan surat Ar-Rod ayat 38 tadi seperti Bu Yuni bilang itu menikah, silahkan. Ada juga banyak kok teman Islam juga saya tanyakan, saya cross check, apakah Nabi Isa menurutmu dalam Al-Quran itu tidak menikah? Ada kok, banyak juga. Tapi itu keislaman kalian. Tetapi ketika kalian ngotot bilang Yesus Kristus itu menikah, lah kami yang Kristen-Kristen ini akan membantah. Lo terimalah jawaban kami karena kami ini adalah pengikut Kristus. Kecuali kalau kamu tanya sama orang Hindu, menurutmu Yesus saat menikah apa enggak? Itu yang enggak nyambung. Kamu nanya soal yang bukan agamamu aja enggak nyambung, kok bisa gitu loh.
ngotot gitu. Nah itu yang mau saya tekankan ya Bu Yuni ya. Saya tidak masalah dengan keislaman teman-teman, silahkan, saya suka, saya dukung. Tetapi kalau misalnya teman-teman menebar kebencian, ya itu betul tadi kata Kak Kiki, itu akan nanti menjadi perpecahan bangsa. Nanti kita akan seperti amit-amit negara Suriah atau negara Timur Tengah sana yang sedang konflik. Itu yang permasalahan. Sekarang begini, ketika berbicara tentang Nabi Isa dan Yesus, itu sudah ada tembok pembatas yang tinggi-tinggi, pemisah antara sosok Nabi Isa dan Yesus. Sudah dijelaskan berkali-kali, Nabi Isa dan Yesus adalah dua tokoh yang berbeda. Nabi Isa lahir dari seorang Maryam, saudara Harun, sementara Yesus lahir dari perawan Maria, ya keturunan Yehuda, sementara Nabi Isa keturunan Lewi. Itu sudah jelas berbeda. Belum lagi tujuan kedatangannya. Nabi Isa lahir ketika umur 6 hari dia sudah membawa kitab Injil. Sementara Yesus 8 hari dia disunat dengan tahapan-tahapan yang berikutnya yang terjelaskan di Alkitab. Itu kan sudah berbeda. Yang jadi permasalahan itu kenapa? Ya, nah, orang Islam itu ya, saya nggak menyebut semuanya ya, tapi oknum-oknum seperti yang tadi disebutkan Kak Kiki, itu ngotot untuk meluruskan apanya yang salah dengan iman kami gitu loh. Dalam undang-undang tertera jelas, Indonesia mengakui 6 agama termasuk diantaranya Islam, Kristen, dan Katolik. Permasalahannya di mana? Kalau seandainya teman-teman Islam mau meluruskan agama kami, maka sejatinya kalian sudah tidak taat kepada undang-undang dan Pancasila. Kan ngototnya selalu membawa dalil, selalu membawa, oh saya bisa bahasa Ibrani, saya bahasa Yunani. Nggak peduli. Kamu pikir orang-orang yang menjadi teologi, orang-orang yang menjadi pendeta, yang menjadi pastor, yang menjadi romo itu tidak belajar? Belajar teman-teman. Romo paroki saya itu belajar Islamologi, belajar bahasa Arab. Apakah kelantas kemudian dia dengan ilmunya tersebut membantah keislaman teman-teman? Enggak. Dengan begitu dia menjadi yakin bahwasanya Tuhan itu maha adil. Saya nanya loh sama Romo saya, Romo, kalau seandainya saya yang Katolik ini, mantan Islam ini masih suka belajar tafsir, belajar hadis, belajar ilmu tajwid dan segala macam, itu salah nggak, Romo? Romo saya bilang, lo nggak masalah asal itu nggak merusak keimananmu. Ilmu itu dicari sampai mati pun kamu masih cari ilmu, kata Romo saya begitu. Dia bisa loh jago loh bahasa Arab. Apa kemudian ketika saya tanyakan ya, waktu itu saya tanyakan ke beliau, Romo, apa sih perbedaan Nabi Isa dan Yesus? Romo saya nanya balik, kamu nanya itu untuk apa? Kalau kamu nanya itu hanya sekedar untuk pengetahuan, saya jawab. Tetapi kalau kamu nanya itu hanya sekedar untuk mencuri jawaban saya, lalu kamu bagikan ke orang-orang supaya kamu jadi orang yang ibaratnya mendebat keimanan satu dengan lainnya, saya tidak akan menjawab. Dia jawab begitu loh. Itu yang maksud saya begini, ketika Anda punya ilmu, tidak selamanya ilmu Anda itu diperdebatkan ke orang lain. Saya selalu berdiskusi dengan teman-teman apologet Kristen yang lain, mau itu Ortodok, Protestan, Katolik, Oneness, segala macam, saya selalu bilang, saya nggak mau kalau misalkan seandainya satu room live dengan orang yang tendensius mengobat, ya baik itu orang Islam atau Kristen, saya akan turun. Karena apa? Bagi saya, iman saya udah jelas, iman orang Islam sudah jelas. Saya tidak akan ganggu gugat. Mau dibilang saya ini orangnya abu-abu atau suam-suam kuku, terserah. Saya dengan kekatolikan saya jelas. Saya mengikuti Paus Fransiskus. Dengan kedamaian saya akan mewartakan Injil. Kalau orang dengan kebencian mewartakan Injil, mewartakan Al-Quran, mewartakan firman Allah, itu nggak bakal nyampe. Nah, itu yang saya selalu tekankan. Nah, pertanyaannya balik lagi, kenapa ada banyak orang Islam yang mendukung oknum-oknum seperti yang tadi Kak Kiki Siahaan? Saya yakin oknum-oknum tersebut, ini saya masih analisa ya, saya masih analisa Qatar. Seandainya memang betul ada sokongan di balik atau ada dukungan dalam tanda kutip bahwa mereka terus merongrong iman kekristenan, saya nggak tahu tujuan mereka apakah betul-betul meluruskan atau untuk mengundang perpecahan, saya nggak tahu. Itu yang harus jadi tanda tanya. Orang-orang seperti itu yang merusak pribadi Islam gitu loh. Jadi jangan salahkan kami ketika orang Kristen itu ya, yang awam-awam ini selalu tendensius sama orang Islam. Karena apa? Lah orang-orang oknum seperti yang tadi Kak Kiki Siahaan ini yang bilang. Oke, jangan menang. Iya gitu loh. Oke, dah ya. Iya, Bu Yuni itu aja. Jangan lupa kayak nama. Oke. Enggak ya, seperti juga katanya kenapa Nabi Muhammad saya dihina. Untuk itu saya rasa sampai berantem dengan Juma yang saya tidak ingin Nabi Muhammad saya disamakan dengan Allah. Seperti itu pun kalian mungkin sudah lupa ya, walaupun saya kadang-kadang udah lupa tiba-tiba pun disebut kan.
Ya bukannya saya mengungkit-ungkit sih, ya kayak itulah ceritanya. Tapi ya tetap aja saya yang disalahkan, cuma dibenarkan. Gak mungkin lah orang, ya nggak, saya bilang sebodoh-bodohnya saya nggak mau menyamakan Nabi saya dengan Allah. Oke, kita kasih Farhan, silakan Farhan. Oke, terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya di sini. Saya pertama menanggapi Bang Joseph ya, Bang. Anda lupa ketika Anda membawa Undang-Undang 29, ada juga Undang-Undang Kebebasan Berbicara dalam ranah diskusi lintas agama. Jadi ketika Anda mengatakan mereka melanggar undang-undang yang berdiskusi, Anda naif sekali. Anda lupa ada undang-undang juga yang mengatur kebebasan berdiskusi. Ya, itu. Yang kedua, saya tidak pernah peduli Anda mantan Islam ataupun tidak. Tetapi bagi saya ketika ranah diskusi itu yang ditimbulkan seolah seram menjadi seperti Suriah, ini sangat naif sekali. Harus diikuti sejarah, diletakkan kepada sesuatu yang benar. Anda tahu sejarah bagaimana John Damaskus pertama kali? Siapa pertama kali di dunia ini yang melakukan diskusi lintas agama dan menjelek-jelekan Islam dengan Saracen? Saya akan kasih waktu Anda 24 jam untuk berdiskusi dengan saya tentang sejarah diskusi lintas agama dan siapa yang memulainya. Ya, silakan DM saya kasih waktu Anda full VIP 24 jam. Supaya Anda paham siapa yang lebih dahulu melakukan dialog dan melakukan penetrasi sebuah attack terhadap akidah orang lain. Ya, kebetulan passion saya di sejarah. Jadi sangat naif ketika berbicara tanpa data, berbicara hanya dengan narasi-narasi untuk memojokkan seolah-olah netral, tetapi jelas warnanya bukan warna abu-abu, tetapi warna merah jelaga, itu ya. Yang kedua, buat Bang Kiki, terlalu berlebihan kayaknya Bang Kiki. Saya yakin Bang Kiki itu orang intelektual. Jadi ketika menyamakan Indonesia nanti dengan adanya Bang Zuma, dengan adanya para debater ini menjadi seperti Suriah, saya pikir apakah di sana ada debat lintas agama? Suriah? Nggak ada, Bang. Di sana justru kediktatoran ya yang membuat tersumbatnya ranah dialog itu menjadi sesuatu yang tersimpan. Saya kasih analogi deh, Bang Vicky kan filsafat ya. Jadi analoginya seperti ini, ketika air mengalir di bendung dan tidak dikeluarkan, sewaktu-waktu keluar, maka air itu akan menjadi air bah. Tapi jika air itu disalurkan dengan baik, maka air itu sebesar apapun volumenya disalurkan dengan baik, maka tidak terjadi hal seperti itu. Tidak terjadi air bah, banjir besar, tidak terjadi karena disalurkan dengan baik. Saya kasih contoh. Di Maluku, tragedi Ambon, apakah karena diskusi lintas agama? Di Poso, terjadi perang, apakah karena diskusi agama? Dulu belum ada diskusi lintas agama seperti itu yang seperti kita lakukan. Yuk kita berpikir dengan cerdas, berpikir dengan bijak, meletakkan sesuatu dengan pada tempatnya dan proporsi serta kontekstualnya. Yang ketiga, kita harus ingat sejarah ya, bagaimana ketika para debater muslim ini muncul. Di dunia Zoom contohnya, saya pelaku pertama kali ketika Zoom itu diadakan diskusi lintas agama. Ketika diskusi lintas agama pertama kali dimulai, Muslim itu tidak ada apa-apanya. Debater Muslim kalah banyak, baik dari sisi channel YouTube maupun dari sisi mereka yang melakukan diskusi lintas agama. Bahkan kami tidak punya Zoom. Hanya untuk membuat Zoom aja, kami memakai Zoom krek-krekan. Ingat Zoom krek-krekan. Dan Zoom itu baru ada setelah kami melakukan iuran untuk membayar Zoom. Ya, jadi siapa ya dulu yang memulai di dunia debat lintas agama di media sosial ini? Debater Kristen. Ya, bagi orang-orang yang baru muncul, sok-sok menjadi pahlawan kesiangan yang tidak tahu sejarahnya, memang sepertinya menjadi hal yang menarik. Tiba-tiba menjadi viral di tengah-tengah bahkan tanpa intelektual dan tanpa ilmu. Tapi kalian yang paham sejarah bagaimana ketika mereka melakukan subhat dan fitnah, kita melakukan counter, kita defense, dulu sangat luar biasa, tanpa ragi contohnya. Bagaimana channel tanpa ragi, Paul Zhang. Apakah kalian ingat itu? Apakah kalian paham itu? Jadi kan banyak orang-orang baru muncul yang tidak tahu pemahaman sejarah bagaimana diskusi lintas agama ini
muncul tiba-tiba melakukan wah kayaknya debater muslim. Debater muslim unggul itu baru 2 tahun 3 tahun ini secara algoritma ya, baik di YouTube maupun di TikTok. Kenapa kalian tidak mau masuk ke dulu-dulu ketika mereka menyerang habis-habisan muslim? Di mana posisi kalian waktu itu? Apa kalian masih mimpi tidur di siang hari dengan air iler di bibir kalian? Jadi ayolah letakkan pada proporsinya. Saat ini memang diakui debater muslim lagi unggul semua, lagi viral semua. Itu adalah bentuk perjuangan kami. Ya, bentuk perjuangan. Makanya saya kasih waktu 24 jam VIP kepada Bang Joseph ini yang katanya mantan Islam untuk berdialog dengan saya sejarah debat lintas agama baik di dunia maupun di Indonesia. Ya, saya akan kasih waktu Anda VIP 24 jam di Komal saya. Dan untuk Bang Kiki sama, saya siap untuk dialog dengan Bang Kiki ya tentang bagaimana impact diskusi lintas agama ditinjau dari sisi sosial politik maupun dilihat dari perspektif akidah ya. Siapkan waktu. Kita adalah orang-orang yang suka diskusi, maka ranah yang harus kita lakukan adalah berdiskusi. Sekali lagi tidak ada korelasinya Indonesia dengan Suriah. Diskusi lintas agama di Indonesia dijamin oleh undang-undang dan tidak ada korelasinya. Saya kasih contoh kembali, Poso, Ambon, mereka terjadi perang antar agama. Apakah waktu itu sudah ada di diskusi lintas agama? Nggak ada, Bang. Oke, jangan banyak-banyak ya. Oke, terima kasih Bu Yuni.